Bismillahirrahmanirrahim. Dulu semua sahabat itu punya mursyid. Mursyid utama mereka Rasulullah. Setelah Rasulullah mereka berirsyadat, mereka belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada yang mulazamah Al-Quran kepada siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Kata Nabi, man yuridu ayyakra al-Quran ala ratbi kama anzal falyakra ala Abdullah ibni Ummi Abd. Siapa yang pengen belajar Al-Quran seperti dia diturunkan, yaitu bacaan Jibril alaihissalam, ratib seperti yang dibaca oleh Jibril, maka coba belajar Al-Quran kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi enggak semua mereka langsung belajar ke Nabi. Mereka juga punya guru-guru selain Rasul yang udah diijazahkan oleh Nabi. Akhirnya besok subuhnya Abu Bakar, Umar datang kepada rumah Abdullah ibnu Mas'ud, belajar Al-Quran dari mulai Al-Fatihah diperbaiki. Ya Abdullah, bagaimana Jibril membaca Al-Fatihah? Abdullah mencontohkan, gini cara Jibril membaca Al-Fatihah. Jibril loh contohnya. Bagaimana cara Jibril membaca Al-Ikhlas? Gini loh cara Jibril membaca Al-Ikhlas. Di mana Jibril berwakaf? Di sini Jibril berwakaf. Bagaimana cara Jibril membaca huruf kasrah? Bagaimana Jibril membaca huruf tafkhim, tarqiq, dan seterusnya. Mereka belajar langsung kepada Abdullah bin Mas'ud. Siapa yang ingin didoakan oleh para malaikat, maka bacalah Al-Quran seperti Abu Musa al-Ash'ari dan juga Usaid bin Hudayr. Akhirnya mereka datang kepada Usaid. Mereka datang kepada Abu Musa al-Ash'ari. Ada lagi cerita yang populer. Nabi lagi duduk dengan sahabat-sahabat muhajirin. Terus tiba-tiba Nabi bilang gini, tunggu ya, bentar lagi ada seorang laki-laki lewat dan dia itu ahli surga. Akhirnya para sahabat nungguin, mana laki-lakinya? Pas lewat laki-laki Ansor, gak terkenal sama sekali. Kita baru tahu namanya kalau kita ngulik hadisnya. Karena di hadis itu gak disebutkan namanya. Saking gak terkenal. Lewatlah seorang laki-laki Ansor. Para sahabat bertanya, Ahuwa ya Rasulullah. Dia ya Rasulullah. Naam kata Rasulullah. Dia orangnya. Ahli surga. Ditandain sama sahabat. Di-tag sama sahabat. Besoknya nongkrong lagi di masjid. Kata Nabi, tunggu ya. Bentar lagi seorang laki-laki lewat dan dia ahli surga. 3 hari berturut-turut dengan kalimat yang sama. Sebetulnya Nabi lagi nyuruh sahabat untuk belajar kepada dia. Itu namanya irsyadat, mencari mursyid, mencari circle. Belajar sama dia. Maksud Nabi kayak gitu. Cuman Nabi ngomongnya dengan bahasa halus kode. Dia ahli surga, dia ahli surga, dia ahli surga. Akhirnya seorang sahabat penasaran. Namanya Abdullah bin Amru bin As. Anaknya Amru bin As. Pergilah Abdullah ke rumah laki-laki itu dengan alasan saya diusir ayah saya. Boleh gak saya nginap di sini 3 malam. Dia nginap di situ, dia pelajari. Dia gak belajar teori, dia gak belajar fikih. Dia sedang belajar tentang hidup. Itu namanya rushdun, mursyid. Dia pelajari, malamnya dia ngapain aja kok katanya ahli surga. Siangnya dia ngapain aja kok katanya ahli surga. Setelah dipelajari ternyata gak dapat apa-apa. Malam gak tahajud, siang gak sedekah, bukan seorang ahli ilmu, bukan seorang ahli jihad. Gak ada yang spesial dari laki-laki itu. Kalau dia sholat yang umum ya. Sholat wajib tepat waktu, sholat wajib di masjid. Oke, itu umum, semua orang melakukannya waktu itu. Beda sekarang. Akhirnya setelah dipelajari 3 malam gak nemu yang spesial. Abdullah bilang kepada laki-laki itu, ya akhi, saudaraku. Kalau boleh jujur sebetulnya saya gak diusir sama ayah saya. Saya cuma penasaran karena kata Nabi 3 kali berturut-turut engkau itu ahli surga. Saya pengen belajar dari kamu, apa amalan rahasia kamu? Apa keseharian kamu? Apa yang kamu lakukan sehingga kamu dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW? Dan itu berarti jaminan dari Allah. Tapi saya gak nemuin apa-apa. Kamu bukan ahli ibadah di malam hari. Kamu bukan ahli sedekah di siang hari. Kamu bukan ahli ilmu. Apa kelebihan kamu? Tahu gak jawabannya apa? Kata dia, saya tidak pernah iri dengki kepada orang lain. Itulah kelebihan dia. Dia masuk surga bukan dengan amal zahirnya, tetapi dia masuk surga dengan amal batinnya. Apa amal batinnya? Gak pernah iri dengki sama orang lain. Ketika ada orang lain dapat nikmat, dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, tetangga saya beli rumah, beli mobil, naik haji, jalan-jalan dan seterusnya, nambah follower, alhamdulillah ya Allah, dia yang bersyukur.
Ketika ada orang lain dapat musibah, dia yang bersedih, ya Allah tolonglah saudara saya, kasihan dia, dan seterusnya. Hatinya bersih, tidak ada rasa iri dengki kepada orang lain. Sehingga tentang dialah Allah menggambarkan sifat orang Ansor, wala yajiduna fi sudurihim hajatam mimma utu. Di dalam hati mereka tidak ada rasa dengki sedikit pun kepada orang lain. Akhirnya Abdullah bin Amru dapat sebuah rushdun, dapat sebuah petunjuk tentang bagaimana harusnya kita menjaga hati dan perasaan kita kepada orang lain. Itu namanya rushdun. Ada lagi adegan Nabi ngasih nasihat kepada Sayyidah Fatimah, putri tercinta beliau, untuk mencari mursyid, murabbi. Kata Nabi, wahai Fatimah, belajarlah dari Asma. Karena Asma itu ahli surga. Asma siapa yang dimaksud oleh Nabi? Bukan Asma bintu Abi Bakrin. Karena Asma bintu Abi Bakrin itu kakaknya Sayyidah Aisyah, juga ahli surga. Tapi yang dimaksud oleh Nabi itu adalah Asma bintu Umais. Pernah dengar nama ini? Asma bintu Umais. Perempuan ahli surga yang menikahi 3 laki-laki, 3-3-nya ahli surga. Ini dahsyat Asma ini. Perempuan yang menikahi 3 ahli surga. Suami pertama ahli surga, suami kedua ahli surga, suami ketiga ahli surga. Gimana Ustadz? Siapa suami pertamanya? Suami pertamanya adalah Ja'far. Ja'far sepupu Nabi. Suami kedua adalah Abu Bakar. Dan suami ketiga adalah Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah wafat. Suami pertama syahid Ja'far, Tayyar, lalu menikah dengan Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, menikah dengan Ali. Begitulah Asma, perempuan yang menikahi 3 ahli surga. Dan dia sendiri ahli surga. Makanya Nabi bilang kepada Fatimah, waktu itu Asma masih sama Ja'far, Fatimah sama Ali. Kata Rasulullah, ya Fatimah, wahai putriku tersayang, belajarlah kepada Asma. Akhirnya Fatimah pergi ke rumah Asma. Sampai di rumah Asma, Fatimah bilang gini, ya Asma, Rasulullah menyuruh aku belajar kepadamu karena engkau ahli surga. Ajarkanlah aku bagaimana amalan yang membuat engkau jadi ahli surga. Asma kaget, wahai putri Rasulullah, nggak ada apa-apanya saya dibandingkan dengan engkau. Itu Fatimah, 1 dari 4 perempuan yang sempurna di muka bumi kan. Putrinya Rasulullah, putrinya Khadijah, kurang apa Fatimah. Tapi masih disuruh belajar kepada karena ada 1 kelebihan Asma yang waktu itu Fatimah nggak punya. Rasulullah nggak mau ngasih tahu, suruh Fatimah langsung belajar kepada Asma. Akhirnya Fatimah maksa, wahai Asma, nggak mungkin Rasulullah salah. Coba kamu pikir-pikir lagi, apa yang selama ini kamu amalkan? Apa yang kamu andalkan untuk kamu berhadapan dengan Allah, untuk kamu kembali kepada Allah? Kata Asma, baiklah wahai Fatimah, ada 1 yang saya andalkan dalam hidup saya dan mudah-mudahan itulah yang akan saya bawa pulang kepada Allah. Apa itu? Saya selalu berbakti kepada suami saya, Ja'far. Setiap kali suami saya ke rumah, saya berdandan untuk dia dengan dandanan terbaik. Saya pakai skincare termahal untuk suami saya. Kalau saya kirim foto ke suami saya kasih filter yang banyak sampai jadi avatar. Saya pakai baju yang paling disukai suami saya. Ini terjemahan kontemporer ya. Walaupun dulu gak ada skincare, gak ada filter. Artinya dia berdandan untuk suaminya. Supaya ketika suami saya pulang, dia bahagia melihat saya. Dan saya ingat kata Rasul, salah satu di antara ciri perempuan solihah itu ada 3. Salah satunya adalah idza ra'aitaha sarratka. Kalau laki-laki atau suami ngelihat dia, suaminya senang melihat dia. Karena dia berdandan, tersenyum, berperilaku yang menyenangkan bagi suaminya. Itulah Asma. Kalau Ja'far mau pulang, dia udah siap-siap. Pakai baju terbaik, pakai parfum yang banyak. Kemudian dia udah mandi duluan, udah dandan, udah segala macam. Menyambut Ja'far seperti menyambut seorang raja yang baru pulang dari perjalanan. Ketika Ja'far sampai di rumah, Asma udah masak dengan masakan yang paling disukai oleh Ja'far. Asma duduk berdiri, tidak mau duduk selama Ja'far makan. Ja'far udah bilang, Asma duduk aja. Enggak, ada butuh apa lagi wahai Ja'far. Aku menjadi pelayan bagi suamiku ketika dia sedang makan. Apa yang dia butuhkan, aku berdiri. Aku enggak ingin dia menunggu ketika dia membutuhkan sesuatu. Makanya dia berdiri. Kalau suami butuh sesuatu, dia langsung pergi ngambil. Enggak mau suaminya menunggu lebih lama.
Setelah suamiku makan, wahai Fatimah, aku merebus air untuk suamiku mandi dengan air hangat. Aku membasuh tubuhnya dengan handuk yang dilap dengan air hangat. Setelah dia selesai semuanya, aku ambil sapu lidi kurma di dapur. Aku berikan kepada Ja'far, kepada suamiku. Aku katakan, wahai Ja'far, wahai suamiku, kalau hari ini masih ada di antara hakmu yang belum aku penuhi, masih ada khidmatku yang masih kurang, pukullah aku dengan sapu lidi ini, wahai Ja'far, sehingga Allah mengampuni dosa-dosaku. Ja'far tidak pernah memukul Asma, justru Ja'far memeluk Asma dengan penuh cinta. Barulah Fatimah ngerti kenapa itu ada sapu lidi tergantung di dinding rumah mereka. Ternyata fungsinya bukan untuk bersih-bersih, tapi untuk membersihkan dosa Asma kalau dia ngerasa ada yang kurang dalam khidmatnya kepada suami. Baru Fatimah sadar, oh saya belum begini kepada Ali bin Abi Thalib. Pulang dari sana, Fatimah gantung sapu lidi di dinding. Pas Ali pulang, Fatimah itu buat apa? Wahai Ali, kalau ada yang kurang dari aku, pukul aku pakai sapu lidi ini. Ali terharu, wahai Fatimah, Masya Allah. Makin dipeluk sama Ali dan Ali makin cinta sama Fatimah. Maka dengan begitu sempurnalah Fatimah menjadi wanita terbaik hanya 4 di muka bumi. Belajarnya dari siapa? Selain dari ayahnya Rasulullah juga belajar dari sahabatnya atau temannya yang bernama Asma bintu Umais yang kelak akan jadi istri dari suaminya juga, yaitu istrinya Ali bin Abi Thalib. Apa pelajarannya di sini? Ternyata yang membentuk Fatimah bukan cuma taklim bersama Nabi, tapi juga pertemanan dengan Asma bintu Umais. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.